Shalom saudaraku yang disayang Tuhan. Selamat pagi. Senang menjumpai saudara di dalam renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki, berjalan bersama dengan Tuhan. Saudaraku, saya tahu bagaimana rasanya disakiti, dikecewakan, atau dikhianati, yang seringkali menjadikan kepahitan di dalam diri kita. Kita akan sulit untuk mengampuni, apalagi peristiwa atau kejadian itu benar-benar membuat kita menjadi terluka dan sakit hati. Kita tahu firman Tuhan bahwa kita harus mengampuni. Namun jujur saja bahwa hal ini ternyata sulit untuk dilakukan. Saudaraku, sesungguhnya sangat menyiksa tatkala kita memiliki rasa benci dengan seseorang. Bayangkan saja, hampir setiap hari pikiran kita dan hati kita diaduk-aduk oleh masalah ini. Saudara, terlebih lagi saat kita melihat yang bersangkutan atau juga saat orang lain itu bertanya tentang yang bersangkutan. Sebuah artikel yang saya baca menuliskan demikian. Jangan Anda menghabiskan 10 tahun dalam hidup Anda dengan menyakiti diri Anda sendiri, yaitu saat Anda menyimpan kemarahan dan dendam. Selanjutnya artikel itu mengatakan, kemungkinan besar orang itu bahkan tidak memikirkan Anda, sementara Anda memikirkan masalah itu selama bertahun-tahun. Itu hanya akan menyakiti diri Anda sendiri. Sungguh menyedihkan apabila kita merusak kesehatan dan kehidupan kita sendiri dengan meminum racun kepahitan, racun kebencian, racun kemarahan, dan racun yang tidak bisa mengampuni. Hari-hari kita akan dipenuhi dengan rasa lelah, beban mental, pikiran yang membuat langkah kita menjadi sangat berat. Saudaraku, kita sulit untuk melepaskan pengampunan karena di dalam hati dan pikiran kita selalu berkata demikian. Enak saja, rasanya sangat tidak adil bagi mereka untuk segera menerima pengampunan di saat saya sudah terluka dan tersakiti. Saya yang merasakan sakit, dan kok enak saja dia mendapatkan kebebasan tanpa harus membayar rasa sakit yang dibuatnya itu. Mengampuni sesungguhnya akan membuat diri kita lebih bahagia, yang berdampak kepada kesehatan fisik kita, mental, bahkan kesehatan spiritual kita. Ada istilah begini, when you forgive someone, you are helping yourself. Ketika kita dapat mengampuni seseorang, sesungguhnya itu dapat menolong diri kita sendiri. Untuk itulah Tuhan Yesus berkata, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Markus 11 ayat 25 dan 26. Relasi kita dengan Tuhan akan mengalir dengan bebas ketika kita bisa dan bersedia untuk mengampuni.
Tetapi jika kita tidak mau mengampuni, maka hal itu akan menjadi penghalang di dalam relasi kita dengan Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberikan pengajaran yang jelas tentang pengampunan, yaitu kesempurnaan pengampunan ilahi. Pengampunan dosa ibaratnya seperti seseorang yang sedang berhutang dan dia tidak mampu untuk membayarnya, dan kemudian dibebaskan seluruh hutang-hutangnya. Pengampunan yang Allah berikan kepada kita adalah sempurna, yaitu melalui kematian Kristus. Dan Allah tidak mengingat-ingat lagi segala dosa dan kesalahan kita. Saudaraku, seseorang yang sudah menerima belas kasihan dari Allah harus menunjukkan belas kasihan terhadap orang lain. Demikian juga orang yang telah mengalami pengampunan dari Allah, dia juga harus bertanggung jawab untuk mengampuni orang lain. Inilah patokan di dalam kerajaan surga. Raja itu menuntut seseorang yang sudah dikasihani, yang sudah diampuni dengan menghapus hutangnya, maka orang tersebut harus juga menunjukkan sikap yang sama, khususnya terhadap orang-orang yang berhutang kepadanya. Pelanggaran-pelanggaran yang pernah dilakukan sesamanya. Karena apa? Itu tidak ada artinya jika dibandingkan dengan hutang dirinya kepada Sang Tuan. Saudaraku, mengampuni itu memang bukan perkara yang mudah. Mengampuni itu bukan berarti kita menyetujui perbuatan dosa atau salah dari orang tersebut. Mengampuni juga bukan berarti menganggap kesalahan itu tidak pernah terjadi. Dan kemudian mengampuni itu juga bukan berarti sekedar meminta maaf belaka. Mengampuni adalah sesungguhnya melepaskan secara anugerah, bahwa hanya semata-mata oleh anugerah Allah saja membawa kita dapat memberikan pengampunan kepada orang lain. Sekali lagi, mengampuni itu tidak mudah. Namun kiranya oleh karunia Allah melalui kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada kita, akan menolong kita, memberikan kemampuan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukannya. Mari, ambillah waktu teduh dan biarlah Tuhan boleh menolong kita untuk boleh melakukannya. Bapa yang di sorga,
Kami tahu mengampuni itu tidak mudah, mengampuni itu sangat sulit, karena kami terikat dengan cara berpikir kami sendiri. Begitu enaknya orang yang menyakiti kami, lalu kemudian seakan-akan dibebaskan begitu saja. Namun Engkau mengajarkan satu kebenaran bahwa dosa-dosa kami jauh lebih besar. Engkau rela mengampuni, bahkan mati bagi kami, menghapuskan dan tidak pernah mengingat-ingat lagi segala kesalahan kami. Dan hari ini ajarlah kepada kami untuk belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kami, seperti doa Bapa kami yang Engkau ajarkan kepada kami, supaya kami juga boleh mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tolong kami dan mampukan kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terus melangkah dengan terus berupaya melalui kasih karunia dan anugerah Allah untuk boleh mengampuni orang lain. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menguatkan kita